Selamat datang di podcast Orang Kita. Hari-hari politik masih berlangsung. Meskipun pencoblosan telah usai, namun proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Kita masih menunggu, kita masih berdebar-debar siapa sesungguhnya calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang lolos terpilih, siapa anggota DPR RI yang lolos ke Senayan, dan siapa anggota DPD RI yang lolos ke Senayan. Meskipun perolehan suara sementara sudah terlihat dan itu bisa menjadikan ukuran siapa saja yang akan menjadi politisi terpilih berdasarkan pemilihan umum 2024. Namun tidak semua terpilih. Kita tahu bahwa dalam satu dapil, contoh saja untuk dapil NTT 1 berkaitan dengan kontestasi pemilihan anggota legislatif DPR RI, itu ratusan orang yang berkontestasi. Contoh saja dari setiap partai ketika di dapil NTT 1 yang meliputi Flores dan Lembata, dari satu partai akan ada 6 atau 7 kandidat yang bersaing. Dikalikan saja dengan jumlah partai yang mencapai lebih dari 16 partai. Terlihat bahwa cukup banyak yang terpaksa harus mengakui kekalahan, tidak bisa tembus ke Senayan. Dan berdasarkan percakapan publik yang kami coba pantau, baik itu di media sosial maupun di percakapan-percakapan melalui WhatsApp group, salah satu penyebab kegagalan yang disinyalir atau yang disebutkan oleh para kandidat atau para tim suksesnya bahwa adanya money politik transaksional, atau kalau sebutan istilah politiknya disebut klientelisme, sebuah pertukaran barang atau jasa untuk kepentingan dukungan politik tertentu. Apa benar money politik menjadi dasar atau terpilihnya seorang kandidat, baik itu kandidat DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten Kota maupun DPRD Provinsi NTT? Kita lihat ulasan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan politik uang? Ini memang cukup banyak diperbincangkan. Bahkan di sejumlah WhatsApp group disebutkan bahwa hari-hari ini atau pemilu 2024 ini ada perubahan, ada gium yang dipercaya oleh masyarakat. Jika pada masa lalu pemilihan umum itu disebut sebagai ajang penentuan suara, yang disebut sebagai suara rakyat adalah suara Tuhan, yang dalam bahasa Latinnya adalah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Di tahun 2024 sudah berganti ada gium tersebut. Dalam bercandaan atau celetukan, mungkin dianggap guyonan, Vox Populi, Vox Dei berubah menjadi Vox Populi, Vox Doi. Doi tentu saja kita bagi orang Nusa Tenggara Timur, doi adalah uang, doi adalah dolar, doi adalah money. Itulah mengapa dianggap mereka yang kalah dalam kontestasi dianggap tidak memiliki cukup doi, cukup uang, sehingga kemudian mereka terlempar dari kontestasi. Kita simak soal politik uang ini memang soal yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir ini, pasca pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung sejak 1999, pasca reformasi sampai sekarang kita sudah gelar sejumlah pemilihan umum ya. 1999, 2004 untuk pertama kalinya pemilihan presiden secara langsung, dan juga pemilihan DPR RI juga, meskipun di 2004 masih dalam proporsional tertutup. Pemilihan umum 2009 sudah di proporsional terbuka dan dilanjutkan dengan 2014, 2019, dan juga 2024. Sistem proporsional terbuka inilah yang disinyalir menjadi ajang money politik, bahkan di dalam internal partai sendiri. Dalam buku disertasi Profesor Burhanuddin Muhtadi, seorang direktur eksekutif dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, disertasi disampaikan dalam program doktoral di Australia National University ANU di tahun 2018, disebutkan bahwa cukup masif praktik money politik, setidaknya yang tergambar dalam penelitian Profesor Burhanuddin pada pemilihan umum 2014.
Dalam penelitian tersebut, Profesor Burhanuddin menyampaikan bahwa atau mendapatkan data bahwa dari jumlah total pemilih terdaftar di dalam negeri sebanyak 187 orang, setidaknya 25% hingga 33% yang terpapar oleh money politik, atau setidaknya yang ditawari uang oleh para kandidat dan tim suksesnya. Artinya, jika kita menggunakan estimasi tertinggi, 1 dari 3 orang Indonesia yang memiliki hak pilih secara pribadi terpapar politik uang. Ini, kata Profesor Burhanuddin Muhtadi, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan frekuensi politik uang terbesar ketiga di dunia berdasarkan survei-survei dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2014. Bahkan dalam temuan Profesor Burhanuddin juga ada istilah yang perlu kami sampaikan soal tim sukses predatoris, di mana para tim sukses ini mendapatkan sejumlah uang dari para kandidat, tapi tidak menyampaikan seluruhnya kepada para pemilih. Mereka mendapatkan sebagian besar dari uang yang diberikan, sehingga mereka kemudian dalam konteks itu disebut dengan julukan tim sukses predatoris. Dalam buku Profesor Burhanuddin Muhtadi juga menyampaikan bahwa ada 2 jenis pemilih dalam setiap pemilihan umum, yaitu core voter, pemilih inti, dan swing voter atau pemilih mengambang, di mana kedua jenis pemilih ini menjadi sasaran dari para kandidat yang berkontestasi dalam urusan menawarkan uang untuk memenangkan mereka. Bagi core voter model atau core voter pemilih inti, itu dengan uang, dengan money yang ditawarkan oleh kandidat dan tim suksesnya, diharapkan mereka tidak berpaling dan tetap setia pada partainya, pada kandidat yang ia dukung, karena dia adalah pemilih inti, core voter. Namun di sisi yang lain, untuk swing voter, keberadaan money politik adalah merayu swing voter tersebut agar memilih kandidat yang menawarkan uang, menawarkan doi tadi. 2 jenis pemilih ini yang sama-sama digunakan oleh para kandidat bersama tim suksesnya dalam proses politik. Kami tentu saja tidak bisa menyampaikan pada kesempatan di podcast Orang Kita ini apakah rangkaian pemilihan umum 2024 yang digelar serentak pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin terpapar money politik atau tidak. Biarkan itu masyarakat yang berbicara, masyarakat yang menilai sendiri. Tapi dalam percakapan publik yang kami pantau, itu terlihat seberapa banyak, apakah sesuai dengan hasil penelitian Profesor Burhanuddin Muhtadi pada pemilu 2014, di mana 25% hingga 33% yang terpapar money politik. Apakah angka tersebut masih sama atau menurun atau justru meningkat? Mungkin perlu penelitian lebih lanjut yang bisa dilakukan oleh para kandidat doktor kita di bidang ilmu politik. Tapi kita pastikan bahwa politik pemilihan umum adalah upaya-upaya yang dilakukan negara untuk memastikan apa? Kesejahteraan rakyat. Bonum commune, kebaikan bersama. Pemilihan umum, politik, dan kegiatan yang menyertainya menjadi sia-sia, menjadi tidak berfaedah jika ujungnya tidak mencapai kesejahteraan rakyat. Jadi, apapun yang terjadi, apakah politik yang dilakukan berdasarkan money politik atau tidak, tapi jika ujungnya tidak mencapai kesejahteraan rakyat, menjadi sia-sia perjuangan kita. Ini yang kami di podcast Orang Kita melalui pemilihan para narsum-narsum yang kami undang ke studio maupun kami ajak wawancara melalui sarana Zoom, kami maksudkan untuk literasi, untuk edukasi para pemilih kita, termasuk warga Nusa Tenggara Timur. Uang boleh saja ditawarkan kepada kita, tapi tentu saja kita punya hak untuk mungkin mengambil uangnya, tapi bisa saja tidak memilih orangnya jika memang orang tersebut tidak bisa kita anggap mewakili kepentingan kita. Satu hal yang lain yang perlu kami sampaikan, jangan sampai money politik hanya dijadikan alat atau semacam alasan saja kekalahan dari sejumlah kandidat.
Kita bisa tahu bahwa bisa saja jangan-jangan kekalahan mereka karena kekurang mampuan mereka terjun ke lapangan, terjun ke grassroots, akar rumput. Determinasinya kurang kuat dibandingkan dengan para kandidat yang lain. Apalagi dalam konteks NTT, baik itu DPR RI di Dapil NTT 1 dan Dapil NTT 2, rata-rata yang lolos ke Senayan adalah para petahana. Dapil NTT 1 misalnya, keseluruhannya adalah para petahana. Sedangkan yang sedikit berbeda di Dapil NTT 2, di mana ada sedikit perubahan suara pada partai PDIP dan Raihan Partai Golkar. Tapi secara umum adalah para petahana yang mengungguli kontestasi DPR RI. Ada pandangan yang mengatakan bahwa jika ingin memenangkan pertandingan melawan petahana, kita sebagai kandidat baru harus berjuang 2, 3, 4 kali lipat dibandingkan mereka. Tapi yang terjadi hanya 6 dan 7 kandidat yang lolos ke Senayan untuk urusan DPR RI. Money politik atau tidak money politik, inilah yang terjadi. Apakah benar money politik terjadi pada pemilu 2024 atau ini hanya dijadikan alasan oleh para kandidat dan tim suksesnya karena kalah dalam kontestasi tersebut? Demikian, salam manis untuk Flubamora tercinta.